Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Nugraha, STB 18219 akan menjelaskan tugas pemrograman berorientasi objek. Ini saya akan menjelaskan dua tugas, yaitu tugas satu tentang input data mahasiswa, tugas kedua yaitu tentang OOP atau Object Oriented Programming. Langsung saja kita ke tugas tugas satu. Pertama kita biasa nama package tugas teori dari sini. Tugas teori. Lalu import Java Util Scanner untuk mengimport library scanner yang kita pakai di line 25. Lalu public class, ini nama kelas kita yang kita pakai tugas satu teori. Lalu di sini ada penjabaran variabel yang saya pakai. Variabel banyak variabel saya pakai dan menggunakan 4 tipe data, yaitu byte, string, float, dan char. Lalu ini scanner tadi berfungsi untuk inputan datanya. Lalu di sini ada perulangan while. Fungsinya ini untuk menanyakan untuk berulangnya untuk ini input datanya. Kan ini ditanya berapa banyak data yang ingin diinput. Di sini perulangannya dijalankan. Lalu di sini ada percabangan if jika yang diinput di sini x kurang dari 1. Nah, di sini tercetak input data yang benar. Berarti kalau misalnya kita cetak 0, disuruh input data yang benar. Ini berarti ini yang kita input, yang kita kasih masuk di berapa banyak data yang ingin diinput harus lebih dari 1. Lalu else, di sini ada lagi perulangan untuk menjalankan dari berapa banyak data yang diinput. Di sini ada, lalu di sini ada seperti biasa untuk menginput STB, nama, jurusan, nilai absen, tugas mid dan final menggunakan scanner tadi. Lalu ini perintah untuk mencetak yang kita input tadi, STB, nama, dan jurusan. Di sini ada nilai akhir. Nilai akhirnya ini di sini karena kita menghitungnya pakai nilai absensi, tugas, nilai mid, dan final sesuai rumus yang tertera di sini. Lalu dicetak nilai akhir. Di sini setelah dicetak nilai akhir muncul lagi percabangan baru, yaitu untuk menentukan nilai huruf. Jika nilai akhir yang tercetak di sini lebih dari atau sama dengan 80, nilai hurufnya A dan seterusnya. Lalu tercetaklah nilai huruf. Di sini adalah percabangan. Jika nilai akhir sama dengan atau kurang lebih dari atau sama dengan 50, keterangannya lulus. Else-nya berarti di bawah 50 kita tidak lulus, lalu di print keterangan. Di sini ada lagi sistem out print in untuk menanyakan masih ada data yang ingin diinput. Jika kita tulis ya atau y, kita akan kembali lagi ke atas ini dan masuk ke data kedua. Karena di sini mulai lagi. Jika tidak, maka programnya selesai. Sekarang kita coba run dulu. Di sini berapa banyak? 1 saja. STB, nama, TI. Nah, di sini langsung tercetak nama, STB, nama, jurusan, nilai akhirnya, nilai huruf, dan keterangan. Di sini jika ingin menginput lagi, tekan Y atau ya. Nah, ini ditanya lagi berapa banyak data yang ingin diulang lagi dari sini. Kita input satu lagi. Kita ulang saja yang tadi. Ya. Lalu di sini kalau tidak, maka program berakhir. Itulah tadi untuk tugas 1. Lalu kita sekarang ke tugas 2. Tugas 2 itu menggunakan metode OOP, Object Oriented Programming. Jadi dari sekian banyak kelas semuanya terhubung gitu intinya. Kita mulai dari kelas mahasiswa. Di kelas mahasiswa ini
kita menggunakan seperti tadi menggunakan scanner untuk input data. Di sini saya menggunakan dua variabel nama dan stb karena untuk data mahasiswanya saja. Di sini memakai konstruktor set input untuk input nama dan stb-nya nanti di kelas selanjutnya. Lalu ada metode void input dan menjabarkan untuk scanner tadi ini untuk input data. Di sini ada input data nama dan stb menggunakan try and catch untuk tahu, misalnya kita input bukan memakai string dan integer, errornya langsung ditahu dan program berhenti. Lalu kita ke mata kuliah, kelas mata kuliah. Di sini kayak tadi lagi saya menjabarkan dua variabel, yaitu KD matkul dan NM matkul. Lalu ada metode input. Di sini menggunakan scanner lagi dan menggunakan try and catch lagi untuk mata kuliah yang ingin kita masukkan nanti. Lalu diproses. Ya, di sini ini untuk proses nanti untuk di run-nya. Saya menggunakan tiga variabel, jalan, count, dan jawab. Lalu kita menggunakan scanner lagi untuk input data di sini. Di sini kita panggil dari kelas mahasiswa menggunakan objek M. Lalu M input. N input ini dia akan menjalankan yang dari sini. Input yang ini. Masukkan nama dan stb. Setelah diinput, masuk ke perulangan while. Di sini akan dipanggil dari kelas mata kuliah di sini. Yang mata kuliah ini. Dia akan memanggil ini KRS input. KRS input ini yang mana? Yang ini. Input ini dua T-nya. Dia akan menjalankan ini untuk memanggil masukkan kode mata kuliah. Setelah dipanggil ini, dia ditanya apakah dia akan mencetak apakah Anda ingin keluar. Jika kita jawab Y, langsung tercetak ini. Tidak jalan perulangannya. Langsung tercetak nama stb dan berapa KRS yang Anda input jumlahnya. Jika jawabnya tidak atau T, dia akan mengulang dan mengulangnya dari sini. Karena perulangannya dari sini. Mengulangnya dari input mata kuliah lagi. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ini saya memanggil lagi dari proses menggunakan objek Y. Kita run nama dan stb. Di sini masukkan kode mata kuliah. Kode mata kuliah bisa kita lihat ini case-nya ke K1 sampai K9. Kita coba masukkan K1. Apakah Anda ingin keluar? Kalau misalnya kita tekan keluar tadi Y, misalnya kita keluar Y, kita tekan Y tadi di sini, kita input, langsung tercetak yang ini. Nama stb dan KRS Anda input 3, yaitu 3 KRS. Kita ulang lagi. Kode mata kuliah. Saya ingin menginput lagi KRS misalnya, yaitu KRS misalnya KRS 2 lah. Kita Y di sini. Salah. Maunya T. Di sini kita input lagi untuk KRS yang kedua yang saya ingin input di data saya, K2. Di sini bertanya lagi. Kalau misalnya kita tekan T yang kayak tadi saya bilang, di sini dia akan berulang lagi untuk menginput mata kuliah. Misalnya K2. Di sini dia akan bertanya, apakah Anda ingin keluar lagi? Salah. Apakah Anda ingin keluar? Nah, kalau kita jawab ya, langsung tercetak lagi ini yang di bawah, nama stb dan jumlah KRS yang Anda input. Ya, jadi ini 9 yang saya input karena saya input K1 dan K2 ini tadi salah tekan.
Oke, sekian dari penjelasan tugas 1 dan tugas 2 saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.